Bismillah, alhamdulillah, selamat siang. Sugeng Rahayu para murid dan santri dimanapun berada. Guru setelah menyelesaikan video yang pertama tadi, Guru berbagi lagi melalui video yang kedua dengan judul Mencari Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupan kita dijauhkan dari balak dan musibah. Para pemirsa, para murid, masih bisakah para pemirsa menyebutkan judul video ini apa tadi? Mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku selaku guru dan selalu berbagi kepada khususnya murid dan santri. Namanya guru nomor satu menerangkan, mendidik, sekalian mengajarkan dan sekaligus memberi contoh. Pada video ini boleh diterapkan ya atau dipraktekkan cara mencari ridho Allah ya. Ini cara yang paling efektif. Tapi video guru ini pun juga merangkai dari video yang lain ya. Kemarin diterangkan guru ada namanya bedanya sodako dan amal. Satu contoh, guru memahami tentang kata mencari berkah Allah, ridho Allah. Ini kan sering kita mendengar, bahkan kita pun sering terobsesi, masyarakat kita juga sering terobsesi. Ini cerita yang dialami guru kurang lebih ya 15-17 tahun masa lampau. Udah cerita lama. Sejak dulu sebutan guru di masyarakat macam-macam. Guru ada yang nyebut dukun, guru disebut ada yang paranormal, guru disebut ada yang disebut gus, ada yang kiai, ada yang nyebut mbah, ada yang disebut penyesat, macam-macam. Makanya banyak gelar sebutan guru di masyarakat. Ada yang disebut Pak D, Pak Le, ada yang disebut Pak Tani, ada yang disebut Pak Nelayan. Udah banyak hal sebutan guru ya. Dari video ini guru mengulas satu sebutan waktu anggaplah guru masih muda, kurang lebih 17 tahun ke belakang. Di suatu tempat guru sejak dulu kan ngontrak ya. Tapi murid guru udah banyak, sehingga banyaklah manusia itu mencari solusi, menanyakan tentang nasib rezekinya, macam-macam. Nah, ini satu contoh tentang rezeki yang berkah atau mencari ridho Allah. Ini tercatat sampai ini hari di dalam pikiran guru ini masih teringat, karena ini peristiwa yang sangat unik bagi aku selaku guru. Ada suatu waktu itu di siang jam kurang lebih 9 pagi ya. Rumah guru ngontrak ini kan tidak seberapa bagus. Tapi ada orang datang mendatangi guru membawa mobil itu. Mobil itu bagus bagi di era sekarang. Karena apa? Mobilnya mewah. Sehingga dia mencarilah, ingin menemui guru. Tatkala ketemu berbagi sedikit tentang keyakinan, tentang rezeki, tentang keluarga, tentang dosa, pahala banyak. Akhirnya pada poin intinya si tamu ini berkeluh kesah karena berharap agar rezekinya ini mendapat berkah dari Allah, sehingga apa yang dilakukan harus mendapat ridho dari Allah. Karena dia melakukan apapun sejak kecil sampai tua, itu nyatanya belum pernah dapat ridho Allah itu. Saya pun juga tidak mengerti bagi para murid dan santri atau juga para pemirsa, apakah sampai ini hari melihat video saya, pernahkah Anda dapat ridho dari Allah kan gitu.
Dari cerita ini unik, karena udah pertama si tamu ini ngobrol sama guru, guru kan paham. Dia ini ceritanya mu'alaf, ya, dari agama tertentu masuk. Saya tanya belum lama, kurang lebih 2 tahun. Jadi sehingga intens ngaji kitabnya, terpengaruh pendakwa penceramah macam-macam, sehingga ketakutan lah tentang hal-hal yang dilarang oleh agama. Sedangkan setelah masuk agama yang baru mu'alaf, dia ekonominya menurun sehingga dia bingung. Sehingga ingin cari jawaban dari saya. Jadi bahasa sederhananya begini dia tanya. Kalau nyolok manggil saya dulu itu Yai, meskipun saya masih muda dipanggil Yai. Bagaimana agar rezeki saya ini mendapat ridho Allah sehingga mendapat keberkahan. Guru ini kan orang cerdas sejak dulu, dari kaset yang lain dan nerangkan. Guru memahami juga melihat ini orang mu'alaf baru 2 tahun. Pasti takut dengan bahasa Arab ini. Sudah Mbak bisa merediksi. Akhirnya apa yang diberikan solusi oleh guru? Karena ini kalau orang ini mampu, pastilah dia mempunyai usaha yang baik. Sehingga guru memberi statement. Karena dia berkeluh kesah tentang kerjaannya, dagangannya, industrinya tidak baik. Guru menerangkan. Selama ini apa Anda sudah menjalankan program-program dari agama? Satu contoh, bahwa harta yang kalian terima itu sebagian ada harta orang lain di sana. Dia kemarin sudah mulai melakukan hal-hal seperti itu, sebagian hartanya sudah dikasihkan orang-orang pendidik, pengajar, dan pendakwa-pendakwa itu. Lantas kenapa pertumbuhan ekonominya masih kurang baik? Guru memberi statement baru. Lah Anda sejak lahir itu ikut agama orang lain, itu agama sebelah. Sekarang Anda masuk aplikasi baru. Di situ diterangkan aturannya. Rezekimu itu loh, ada sebagian harta orang lain. Sedangkan Anda mencari rezeki itu sejak sebelum Anda masuk menjadi mu'alaf. Artinya itu harus dipotong. Itu minimal bukan separuh. Salah-salah itu. Semua itu miliknya orang lain. Tapi kalau dipotong hak mungkin 1/4 milikmu yang 3/4 untuk orang lain. Karena apa? Sejak sebelum mu'alaf, Anda belum pernah melakukan hal-hal mengeluarkan hartamu. Karena di situ ada hak orang lain. Loh, lantas bagaimana ya? Ya artinya begini, ikuti nasihat saya. Keluarkan hartamu sebagian karena itu ada hak orang lain. Karena dia sudah datang kepadaku, tidak akan pernah mungkin dan sangat dimungkinkan tidak bisa mengeluarkan uangnya di tempat yang lain. Lantas dia bertanya, lantas cara saya mengeluarkan harta saya agar untuk memotong, mengikuti aplikasi seperti itu gimana ya? Nah itu di depan rumah ini kan guru punya yayasan. Nah coba, sudah masuk sarang. Artinya apa para pemirsa, para murid, para santri? Di video guru lain sudah menerangkan bentuk sodako dan amal. Tatkala ada dalil atau aplikasi menerangkan bahwa ada amal, ada rezeki yang diterima adalah sebagian adalah milik orang lain. Yang membuat statement itu sudah membuat usaha, namanya yayasan. Kalau tidak percaya, lihat semua orang, terutama di dunia. Negara mana yang banyak yayasannya, agama apa yang terbanyak yayasannya. Cara melihatnya begitu. Ya. Lantas bagaimana guru orang yang datang tadi? Ya tetap karena dia terpaksa. Dikeluarkanlah sebagian harta cukup banyak. Diberikanlah kepada yayasan guru. Nanti kalian tanya, yayasan guru itu apa? Selama ini saya kok enggak
tahu kalau guru punya yayasan. Guru punya yayasan sekarang. Namanya Baitul Women. Apa para pemirsa? Baitul Women itu, yayasan guru itu. Untuk menyalurkan dana-dana sumbangan seperti itu. Lantas dia bertanya, kalau nanti harta saya sudah saya salurkan kepada yayasan kiai, nanti apa yang saya terima? Ya guru berkilah, berdalil. Semoga nanti diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyaklah uang itu disalurkan kepada yayasan guru. Setelah dilakukan apa yang diperintah guru, guru pun juga jadi nyaman dan nikmat. Pas ketepatan itu, putra-putra guru dalam keadaan waktunya ini ngangsur bank. Kebutuhan anak-anak juga waktu sekolah. Waduh. Saya selaku kiai, selaku guru, alhamdulillah dapat sumbangan. Semoga yang membantu saya mendapat ridho Allah. Kan luar biasa ini. Lantas setelah acara selesai sudah dia pamitan, saya doakan, saya bacakan doa. Semoga amal ibadah panjenengan diterima Allah sehingga mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ekonomi dan perusahaan Anda berkembang lebih baik. Lantas lambat hari, lambat bulan, kurang lebih 3 bulan, kurang lebih. Si tamu ini datang lagi ke Mbah. Dia berkilah bertanya, "Loh Mbah, pekerjaan saya kok malah hancur, malah rusak, kerjaan saya kok sepi. Apa jawaban saya selaku orang yang dipercaya? Ya tunggu aja. Selama Anda sepi atau belum berkembang, itu artinya belum dapat ridho Allah." Oh gitu Mbah, iya gitu ya, iya. Nanti kalau berkembang, sudah jadi besar usaha berkembang, itu namanya diridhoi Allah. Dah dia pulang lagi, sampai kurang lebih 3 tahun datang. Nemuin saya, nagih janji bahasanya, bertanya, "Yai, gimana usaha malah tutup? Ini kurang lebih sudah 3 tahun. Lantas saya kapan diridhoi oleh Allah?" Ya tunggu kalau hartamu sudah banyak. Lah sekarang uang saya habis, perusahaan saya tutup. Ya enggak tahu, tunggu aja kan begitu. Nah orang itu sampai sekarang kalau ketemu Mbah itu melili air matanya. Kenapa? Ya itu saya janjikan semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para murid, para santri dimanapun berada. Semoga guru memberi pemahaman, contoh-contoh seperti ini. Sehingga semoga kalian dijauhkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan Islam. Sehingga Islam biar tidak tercoreng lagi dengan orang-orang yang dalam kepentingan penipuan mengatasnamakan Islam. Sampai sekarang kalau ketemu saya tanya, "Ji, wis oleh ridhone Allah ta durung?" Dia enggak jawab. Matanya sambil melilit itu. Nah, itu nanti ada lagi cara, ini boleh diajarkan ya para murid dan para santri. Dari cerita itu, dari si korban ya tadi. Selang seminggu ada, ini cerita unik, ini ceritanya guru ya. Datang lagi orang datang keadaan tidak baik, guru pasti tahu ini orang susah. Guru tidak memakai statement, tidak mengeluarkan aplikasi dalil yang menerangkan harta. Guru menerangkan tentang kekhusyuan dan tauhid. Karena yang datang ini kan orang tidak mampu, bahasanya orang miskin. Apa yang dibuat statement oleh guru? Satu, saya suruh bertobat, saya suruh mendekatkan diri kepada Allah, saya beri lempiran sedikit, saya beri amalan kalimat la ilaha illallah 10.000 kali, ya, subhanallah 10.000 kali. Sudah tak kasih itu. Saya pastikan tidak akan pernah kembali lagi cari guru. Kenapa guru? Ya karena dia tidak punya uang.
Semoga ini mampu mencerahkan terutama tentang sosial dalam berbangsa dan beragama. Semoga kalian terhindar dengan hal-hal seperti itu. Bagi para pemirsa yang di sana yang suka membuat praktek-praktek seperti ini, sudahlah, kurangi dan tinggali dengan perlahan karena peradaban sudah berubah. Banyak masyarakat yang sudah tercerdaskan dengan memahami adanya media-media yang beredar. Semoga hal-hal yang buruk segera berangsur-angsur hilang dan tertinggal di bumi Nusantara Republik Indonesia ini. Nah, trik-trik cara seperti ini para pemirsa, ini juga sangat akurat karena apa tadi judulnya? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berhayal dan berharap ridhonya Allah, para pemimpin negara ini juga sudah diterapkan, sungguh sangat luar biasa. Sangat dimuliakan guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang dimuliakan, yang menjabat di suatu negara, berharap agar negara Republik Indonesia mendapat ridho Allah. Sehingga sampailah banyak aturan agama yang dimasukkan di negara kita. Satu contoh, ada label halal kan kemarin. Itu kan sama, semoga negara Republik Indonesia mendapat ridho dari Allah. Sehingga diberilah cara atau label halal itu dijual belikan kepada umat dan rakyatnya. Sama itu nanti hasilnya Indonesia akan diridhoi Allah dengan ide-ide para pemimpin-pemimpin kita, orang-orang tua kita, ya, yang sudah puluhan tahun ahli kitab syariat. Maka kita harus bersyukur dan bangga kepada para pemimpin kita, khususnya ulama-ulama yang di pemerintahan. Semoga negara kita diridhoi Allah dengan dikeluarkannya produk halal itu, ya. Lantas dari produk itu kemarin ada permasalahan tentang Majelis Ulama Indonesia dengan Departemen Agama. Sehingga melalui video ini, aku selaku gurumu, juga selaku warga, juga selaku umat Islam, saya berharap kepada Departemen Agama, sekalian biar negara Republik Indonesia dan seluruh umat dan bangsa di Indonesia agar mendapat ridho dari Allah, buat label haram itu. Jadi semua produk di negara Indonesia itu biar umat dan rakyat tidak salah mengkonsumsi atau tidak salah memakai, ya. Jadi yang semua halal dikasih label halal biar mendapat ridho dari Allah. Nah, ini seharusnya Departemen Agama dan Departemen Pendidikan memperjelas agar mendapat ridho dari Allah, membuat stempel, ya, membuat label haram. Jadi sehingga nanti benda-benda yang tidak boleh dimakan oleh umat dan bangsa negara Republik Indonesia, biar nanti dikasih stempel, dikasih stiker. Satu contoh, ban sepeda motor, ban mobil, ban traktor, nah, ya, dikasih haram itu. Terus besi-besi proyek, besi-besi bangunan, pelek-peleknya mobil, pelek sepeda, ruji itu dikasih stempel haram. Nah, itu agar umat ini nanti mendapat ridhonya Allah, sehingga semua harus diatur. Ide ini sangat kreatif. Semoga orang-orang yang merasa memimpin katanya di atas sana, saya beri pemahaman yang kuat, semoga ini bisa dijalankan. Sehingga umat dan bangsa seluruh Indonesia mendapat ridho Allah. Terutama dimulai dengan label halal dan haram. Jadi nanti bagus, ya. Ban traktor, peleknya mobil ada tulisannya haram. Kenapa Pak Depak ini kok iya, ini memang tidak boleh dimakan ini haram kan begitu, ya. Para pemirsa, para murid.
Begitu indahnya solusi yang diberikan guru tentang berbangsa dan bernegara dan beragama, ya. Alhamdulillah kembali lagi kita sebagai warga, kita sebagai rakyat, sebagai umat, pemimpin-pemimpin kita dalam bahasa bernegara disebut para ulama, ya, juga para pemimpin, ya, sudah menyiapkan untuk bangsanya agar mendapat ridho dari Allah. Artinya apa? Melalui penjelasan ini kita sudah tahu dan sudah pasti kita diselamatkan agar mendapat ridho Allah. Kita diberi aturan oleh pemimpin-pemimpin kita di negara kita. Aku hanya berharap dan mendoakan semoga amal kebaikan para pemimpin-pemimpin di negara Republik Indonesia semoga mendapat balasan amal yang baik sesuai apa yang dilakukan. Ya, kita berdoa sejenak semuanya, khususnya bangsa Indonesia, ya. Wajib dari agama apapun mendoakan para pemimpin kita dengan cara yang ingin menyelamatkan umat dan bangsanya dengan dikeluarkan produk label halal dan haram. Semoga para pemimpin kita yang di atas sana mendapat amal atas kebaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.